Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu tercinta? Semoga pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan usia kepada kita semua. Usia boleh bertambah rambut, boleh memutih, tapi semangat untuk menjaga diri, itulah tanda syukur yang sejati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama lebih dari 15 tahun, saya mendampingi para lansia dari berbagai daerah. Ada satu keluhan yang paling sering saya dengar hampir setiap pekan, dok saya sering terbangun malam karena harus ke kamar mandi. Tidur jadi tidak nyenyak, badan lemas, dan pagi hari rasanya seperti belum istirahat. Sebagian orang menganggap itu wajar, tanda usia lanjut. Tapi, tahukah Bapak Ibu, sering buang air kecil di malam hari bukan hal sepele. Bisa jadi itu adalah tanda ginjal yang lelah, gula darah yang naik turun, atau tekanan darah yang tak stabil. Kabar baiknya, solusinya tidak mahal. Bahkan bisa dimulai dari makanan alami yang sudah ada di dapur kita sendiri. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, kita semua tentu pernah mengalami malam-malam di mana tidur terasa terpotong, bukan karena mimpi buruk, tapi karena rasa ingin buang air kecil yang tak tertahankan. Awalnya mungkin hanya sekali, tapi lama-lama 2, 3, bahkan 4 kali setiap malam. Setiap kali terbangun tubuh harus beranjak dari tempat tidur ke kamar mandi, lalu mencoba kembali tidur. Tapi rasa lelahnya tidak pernah sama. Akhirnya pagi datang dengan tubuh lesu mata, berat kepala, tidak fokus, bahkan seringkali menjadi pelupa dan mudah tersinggung. Fenomena ini dikenal dengan istilah nokturia, yaitu kondisi sering buang air kecil di malam hari. Dan ternyata lebih dari 60% lansia di atas usia 60 tahun mengalaminya. Tapi sayangnya banyak yang menganggap ini biasa saja karena sudah tua. Padahal jika terus dibiarkan, kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, meningkatnya tekanan darah, dan memperparah kondisi kronis seperti diabetes dan gangguan jantung. Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat. Tidur adalah saat di mana tubuh memperbaiki dirinya, ginjal menyaring racun, dan otak mengatur ulang memorinya. Karena itu, menjaga tidur malam agar tetap utuh tanpa gangguan ke toilet bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan yang sangat penting, khususnya di usia senja. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas di benak kita mengapa tubuh terasa begitu sering ingin buang air kecil saat malam? Jawabannya terletak pada cara tubuh kita bekerja diam-diam di balik layar. Saat tidur, seharusnya organ tubuh juga ikut beristirahat, termasuk ginjal dan kandung kemih. Tapi, jika ada ketidakseimbangan dalam tubuh seperti gula darah yang melonjak atau tekanan darah yang tidak stabil, maka ginjal terpaksa lembur di malam hari. Ginjal harus bekerja keras, membuang kelebihan gula garam dan cairan lewat urin, dan akibatnya kita terbangun bolak-balik ke kamar mandi. Selain itu, saat siang hari kita banyak duduk atau berdiri, cairan tubuh akan tertarik turun ke kaki. Tapi ketika kita berbaring tidur, cairan tersebut naik kembali dan menekan kandung kemih. Ini menjelaskan kenapa meskipun tidak banyak minum malam, rasa ingin pipis tetap sering muncul. Belum lagi jika ada peradangan ringan di saluran kemih atau otot kandung kemih mulai lemah, maka sinyal ingin pipis pun jadi lebih cepat muncul, bahkan saat urin belum penuh. Semua ini menunjukkan bahwa sering buang air kecil di malam hari bukan soal usia semata,
tapi juga soal keseimbangan dalam tubuh yang bisa kita rawat dengan makanan yang tepat dan gaya hidup yang lebih lembut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendampingi ribuan pasien lansia selama lebih dari 15 tahun, saya semakin yakin bahwa solusi terbaik bagi tubuh tidak selalu datang dari obat mahal atau suplemen impor. Kadang, justru rahmat Allah tersembunyi dalam makanan paling sederhana yang tumbuh di halaman rumah, dijual di pasar tradisional, atau tersimpan diam di dapur kita sendiri. Seringkali kita terlalu sibuk mencari penyembuhan dari luar tanpa menyadari bahwa penyembuh sejati bisa jadi sudah ada di tangan kita. Termasuk dalam urusan tidur malam yang terganggu karena pipis berkali-kali makananlah yang bisa menjadi jalan awal penyembuhan. Bukan makanan sembarangan, tapi makanan alami yang bekerja pelan-pelan menenangkan kandung kemih, menstabilkan gula darah, dan memberi ruang bagi ginjal untuk beristirahat. Dalam Islam pun, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk makan yang thayyib, yaitu makanan yang baik secara zat dan cara mengonsumsinya. Sesuatu yang tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menenangkan hati dan menyehatkan tubuh. Karena itu, hari ini saya ingin berbagi 6 makanan alami yang murah mudah ditemukan dan insya Allah sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin tidur lebih pulas tanpa gangguan ke toilet malam hari. Mari kita mulai dari makanan pertama yang sering diremehkan, tapi efeknya luar biasa. 1. Pisang, si kuning. Penyelamat tidur malam. Bapak dan Ibu, siapa yang tidak kenal pisang buah kuning yang murah meriah ini sering hanya dianggap sebagai camilan sore atau pelengkap sarapan. Tapi, tahukah Bapak Ibu, pisang justru bisa menjadi sahabat terbaik tidur malam kita, khususnya bagi lansia yang sering terbangun karena ingin buang air kecil. Pisang mengandung 2 mineral penting, yaitu magnesium dan potasium. Keduanya berperan menenangkan otot-otot tubuh, termasuk otot kandung kemih, serta membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Kandung kemih yang lebih rileks berarti rasa ingin pipis tidak akan muncul tiba-tiba di tengah malam. Tidak hanya itu, pisang juga mengandung triptofan, yaitu senyawa yang akan diubah oleh tubuh menjadi serotonin dan kemudian melatonin, 2 hormon alami yang membuat kita mengantuk dan tidur lebih lelap. Tapi yang paling penting, pisang memiliki indeks glikemik rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah di malam hari. Artinya, ginjal tidak perlu lembur membuang kelebihan glukosa lewat urin. Saya teringat seorang pasien saya di Banyuwangi, Pak Hadi, usia 71 tahun. Beliau rutin makan 1 buah pisang matang 30 menit sebelum tidur, bukan hanya membantunya tidur lebih cepat, tapi juga mengurangi frekuensi buang air kecil dari 4 kali, jadi hanya 1 kali semalam. Bahkan kadang bisa tidur nyenyak sampai subuh. Cara konsumsinya pun mudah, cukup pilih pisang matang alami tanpa digoreng, tanpa gula tambahan. Boleh dikukus sebentar jika perut sensitif. Mudah, lembut, menenangkan. Itulah kekuatan pisang untuk lansia. 2. Yogurt. Tanpa gula, lembut di perut, tenang di malam Bapak dan Ibu yang saya cintai. Banyak orang mengira bahwa yogurt hanya cocok untuk anak muda atau mereka yang sedang diet. Tapi, justru bagi lansia, yogurt bisa menjadi salah satu makanan malam terbaik untuk membantu tidur nyenyak dan menjaga kandung kemih tetap tenang. Yogurt tanpa gula mengandung probiotik alami bakteri, baik yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Saluran pencernaan yang sehat akan memudahkan penyerapan nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, dan vitamin B yang semuanya dibutuhkan tubuh untuk tidur yang tenang.
Selain itu, kalsium dalam yogurt membantu otak memproduksi melatonin, yaitu hormon tidur alami. Tubuh menjadi lebih rileks, jantung berdetak lebih tenang, dan kita lebih mudah tertidur tanpa gelisah. Keunggulan lain dari yogurt adalah kandungan gulanya yang rendah, asalkan tidak ditambahkan pemanis. Ini membuat yogurt aman bagi penderita diabetes karena tidak menyebabkan lonjakan glukosa malam hari yang memaksa ginjal bekerja keras. Saya masih ingat cerita Ibu Nur di Solo, usia 69 tahun. Beliau sering terbangun 3 kali tiap malam dan sulit tidur kembali. Setelah saya sarankan mengganti camilan malamnya dari roti manis ke yogurt tawar dingin plus irisan kurma, hasilnya luar biasa. Tidur lebih cepat, perut nyaman, dan hanya bangun sekali semalam. Cara konsumsinya sangat mudah. Pilih yogurt tawar plain tanpa pemanis. Tambahkan irisan buah lembut seperti pisang atau kurma. Konsumsi 30-60 menit sebelum tidur. Insya Allah, dengan izin Allah tubuh pun akan berterima kasih atas pilihan lembut ini. 3. Almond. Kecil ukurannya, besar manfaatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu genggam kecil kacang almond. Di balik ukurannya, yang mungil almond menyimpan kekuatan luar biasa untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak dan mengurangi frekuensi pipis malam hari. Almond mengandung magnesium tinggi, sebuah mineral penting yang membantu mengendurkan otot, termasuk otot kandung kemih, serta menurunkan tekanan darah. Kandung kemih yang rileks membuat sinyal ingin pipis tidak muncul mendadak di malam hari. Selain itu, almond juga kaya protein nabati dan lemak sehat yang membuat perut terasa kenyang ringan tanpa membebani pencernaan. Lebih dari itu, kombinasi ini membantu menjaga gula darah tetap stabil sepanjang malam. Ingat ya Bapak Ibu, gula darah yang melonjak saat malam adalah salah satu penyebab ginjal dipaksa lembur dan akhirnya membuat kita bolak-balik ke toilet. Saya pernah merawat Pak Husni di Cirebon, usia 73 tahun, penderita diabetes ringan. Beliau terbiasa ngemil kerupuk atau biskuit manis sebelum tidur. Setelah diganti dengan santan 8 butir almond panggang tanpa garam, dalam seminggu tidurnya mulai tenang dan hanya bangun 1 kali semalam. Bahkan tensi paginya pun lebih stabil. Cara konsumsinya sederhana. Pilih almond utuh tanpa garam atau gula. Rendam sebentar jika gigi sudah lemah. Konsumsi 1 genggam kecil sekitar 8 butir 1 jam sebelum tidur. Satu kebiasaan kecil bisa membawa perubahan besar, dan almond insya Allah bisa menjadi bagian dari ikhtiar lembut itu. 4. Oatmeal, hangat di perut nyaman, di tidur Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Saat malam datang dan udara mulai sejuk, ada satu makanan yang bisa memberi rasa nyaman, bukan hanya di perut, tapi juga di hati semangkuk kecil, oatmeal hangat. Oatmeal mengandung karbohidrat kompleks dan serat larut yang membantu tubuh melepaskan energi secara perlahan. Ini membuat gula darah tetap stabil sepanjang malam, tanpa lonjakan tajam yang sering memicu kerja keras ginjal dan memicu keinginan buang air kecil. Yang lebih menarik, oatmeal juga membantu meningkatkan produksi serotonin hormon ketenangan yang kemudian diubah menjadi melatonin hormon tidur alami. Efeknya, tubuh menjadi lebih rileks, pikiran tenang, dan tidur pun datang lebih mudah. Oatmeal juga mengandung magnesium dan vitamin B, kompleks nutrisi penting untuk sistem saraf lansia. Seratnya membantu mengurangi tekanan darah dan penumpukan cairan di kaki yang sering jadi penyebab kandung kemih penuh saat tidur. Saya teringat seorang pasien saya di Garut, Ibu Yayah,
usia 68 tahun. Setelah mengganti camilan malam dari mie instan menjadi semangkuk kecil oatmeal dengan pisang dan sejumput kayu manis, beliau merasakan tidur lebih pulas dan tidak perlu bolak-balik ke toilet lagi. Cara membuatnya sangat mudah. Rebus 3-4 sendok makan oat dengan air atau susu rendah lemak. Tambahkan irisan pisang madu sedikit dan taburan kayu manis. Sajikan hangat 1 jam sebelum tidur. Satu mangkuk sederhana ini bisa menjadi teman terbaik malam hari Bapak dan Ibu. 5. Kurma, manis alami tidur. Lebih tenang, Bapak dan Ibu kurma bukan hanya buah sunnah, tapi juga makanan malam yang menenangkan, khususnya bagi lansia yang sering terbangun karena ingin pipis. Kurma mengandung gula alami yang cepat diserap tanpa membebani ginjal. Artinya, energi tetap terjaga, tapi tidak membuat gula darah melonjak seperti makanan manis buatan. Selain itu, kurma mengandung melatonin alami dalam jumlah kecil hormon yang membantu tubuh tertidur secara alami. Ditambah lagi, kandungan serat dan kalium di dalamnya membantu menyerap kelebihan cairan dalam tubuh dan menstabilkan tekanan darah. Saya pernah merawat seorang nenek di Lombok Ibu Mariam, usia 70 tahun. Beliau rutin makan 2 butir kurma setiap malam ditemani air hangat. Hasilnya, tidur lebih lelap dan hanya bangun 1 kali untuk ke toilet. Cara konsumsi kurma sangat mudah. Pilih kurma kering asli tanpa tambahan gula. Konsumsi 1,3 butir 30 menit sebelum tidur. Bisa dikombinasikan dengan yogurt atau air hangat. Kurma adalah bukti bahwa yang sederhana dan sunnah bisa sangat besar manfaatnya bila dikonsumsi dengan niat dan ilmu. 6. Teh chamomile, seduhan lembut. Penutup hari Bapak dan Ibu yang saya cintai. Jika malam terasa gelisah dan pikiran sulit tenang, cobalah seduhan hangat dari teh chamomile. Chamomile adalah herbal alami tanpa kafein kaya senyawa, apigenin yang membantu menenangkan saraf dan mempercepat rasa kantuk. Berbeda dengan teh atau kopi biasa, chamomile tidak merangsang kandung kemih sehingga tidak menyebabkan sering pipis malam hari. Teh ini juga membantu meredakan ketegangan otot kandung kemih dan memperlancar peredaran darah. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk minum teh chamomile 1 jam sebelum tidur dan banyak yang mengaku tidurnya jadi lebih tenang. Cara penyajiannya mudah. Seduh 1 kantong chamomile dalam air panas. Boleh tambahkan sedikit madu alami. Minum dalam suasana hening sebelum tidur. Sedikit tapi penuh kelembutan itulah khasiat dari secangkir teh ini. Bapak dan Ibu keenam, makanan ini tidak perlu dikonsumsi setiap hari. Cukup 3-4 kali dalam seminggu dengan porsi kecil dan cara pengolahan yang lembut. Waktu terbaik adalah setelah maghrib hingga 1 jam sebelum tidur. Hindari makan berlebihan, makanan asin atau manis berlebihan di malam hari karena bisa membebani ginjal. Dalam Islam, Rasulullah mengajarkan makan dengan tenang penuh kesadaran tumakninah dan tidak berlebihan. Ingat, bukan seberapa banyak yang kita makan, tapi seberapa tepat dan berkahnya apa yang masuk ke tubuh kita. Insya Allah, dengan ikhtiar lembut dan konsisten tidur yang nyenyak akan kembali menghampiri. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sering buang air kecil di malam hari memang mengganggu, tapi bukan tak bisa diatasi. Dengan ikhtiar sederhana dari dapur sendiri, tubuh Bapak Ibu bisa kembali tidur pulas, pikiran lebih tenang, dan bangun pagi dengan senyum. Ingatlah, tidur nyenyak bukan kemewahan, tapi hak setiap jiwa yang menua dengan mulia. Dan makanan alami dengan izin Allah bisa menjadi wasilah menuju tidur yang lebih damai. Mari kita mulai dari 1 sendok pertama
dari niat baik yang kecil agar tubuh kita kembali sehat dan hati kita kembali tenang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.